Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini adalah kepada siapa kita berseru saat kita butuh. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita yang selalu berseru kepada Tuhan saat kita punya kebutuhan akan diberkati. Katakan amin. Siapa yang kita cari saat kita terjepit menunjukkan siapa yang kita andalkan dalam hidup ini. Waktu kita punya kebutuhan, waktu kita tertekan, waktu kita tidak tahu harus kemana, kita harus berbuat apa, kita lari kemana. Yang kita andalkan dalam hidup kita akan jadi tempat pelarian kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, yaitu kekayaan kita, kepandaian kita, kekuasaan, pengalaman, jabatan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Belajar mengandalkan Tuhan. Yang pertama, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus belajar mempercayai Tuhan segenap hati, mempercayakan hidup kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Amsal 3 ayat 5 berkata gini, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Seringkali dalam hidup kita merencanakan masa depan dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita pakai ukuran kita sendiri. Kita pakai apa yang menurut kita baik. Kita pintar sekali jadi arsitek dalam hidup ini. Tapi tahukah Anda seringkali ukuran yang kita pakai itu kadang-kadang kerendahan karena kita kurang percaya Tuhan, atau bahkan ketinggian karena kemauan kita terlalu banyak. Dan kita lupa bahwa Tuhanlah yang pegang kendali hidup ini. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Nah, apa maksudnya? Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri adalah ini. Kita harus ngerti bahwa rancangan kita belum tentu rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 berkata gini, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seringkali kita maksa apa yang kita mau untuk hidup kita, tanpa mau ngerti apa rencana Tuhan sebenarnya. Kita ngedesain hidup kita sendiri. Oh, nanti saya umur sekian harus nikah. Nanti umur sekian saya udah harus punya rumah. Oh, nanti kita harus punya rumahnya seperti ini. Saya nanti kalau punya istri harus yang seperti ini. Kita desain semuanya. Anak harus berapa. Kita seringkali lupa untuk datang sama Tuhan dan mengandalkan hikmat dari Tuhan, meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Kadang-kadang kita terlalu sok pinter ngedesain masa depan kita dengan pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Kita membatasi Tuhan untuk bekerja lebih hebat dalam hidup kita. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Mari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Yeremia 17 ayat ke-5 berkata begini, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Hatinya menjauh daripada Tuhan artinya dia sudah tidak cari Tuhan lagi. Pakai pengalaman, kesuksesan di masa lalu untuk hal-hal di depan. Kita tidak bisa mengandalkan kesuksesan di masa lalu, pengalaman kita di masa lalu untuk menjalani hidup kita hari ini. Setiap hari kita butuh Tuhan. Makanya berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, kata firman Tuhan. Lalu kalau kita mengandalkan Tuhan gimana? Apakah kita nggak perlu buat apa-apa? Tentu salah. Iman tanpa kerja keras sia-sia. Orang yang mengandalkan Tuhan, mereka berdoa, meminta hikmat dan pimpinan Tuhan dalam setiap keputusan dan langkah mereka. Membawa Tuhan serta, tapi mereka tetap bekerja dengan keras. Karena Tuhan akan menyirami kebun kita, tapi kita sendiri yang harus mengelola kebun kita. Gak mungkin uang jatuh dari langit. Tuhan pasti memberkati pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Ada firman Tuhan yang berkata, dia memberkati orang yang dikasihi pada waktu tidur. Artinya gini, tanpa kita sadari, ketika kita sedang istirahat, ketika kita sedang punya waktu untuk hidup kita juga tidak melulu cari harta, Tuhan itu sanggup bekerja, memberkati ladang-ladang kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Tuhan sanggup mendatangkan berkat, melimpah gandakan apa yang kita kerjakan. Bukan hanya semata karena kerja keras kita, tapi kalau kita bisa kaya itu karena berkat.